Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga di salah satu rumah Allah yang mulia di Masjid Nur Rahman Dukuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak akan menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah At-Taubah ayat 79 hingga 80 tentang ta'nul munafikin bil mu'minin wa adamul maghfirah lahum, tentang celaan orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin dan tidak adanya ampunan bagi mereka.
masih membahas tentang orang-orang munafik, karena mereka seburuk-buruk makhluk. Bahkan mereka menjadi orang yang akan menghuni keraknya api neraka, intip neraka. Maka kita supaya waspada, jangan sampai pada diri kita terdapat tanda-tanda kemunafikan. Atau mungkin barangkali na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita, bisa jadi mungkin di antara kita tidak terasa terdapat padanya sifat nifak atau kemunafikan, bisa jadi. Maka kita perlu mengenal di antara ciri-ciri karakter orang-orang munafik. Dan perlu kami ingatkan yang kesekian kalinya, nifak atau kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama nifak i'tiqadi, yang kedua nifak amali. Nifak i'tiqadi maksudipun bentuk nifak dalam hati. Inggih menika seseorang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Itu nifak i'tiqadi. Dan ini yang terjadi dalam surah At-Taubah ini, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nifak jenis kedua adalah nifak amali, atau nifak dalam bentuk jawarih, yaitu anggota badan. Kalau nifak yang pertama itu menyebabkan pelakunya keluar dari din, dari agama, ya. Adapun yang kedua tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama, namun dia jatuh ke dalam dosa besar, dosa ingkang ageng. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menunjukkan dalam kitab itu tentang bahaya orang-orang munafik. Lalu beliau membawakan surat Al-Baqarah. Di awal-awal itu kan membahas yang pertama orang bertakwa, orang beriman, yang kedua orang kafir, cuma 2 ayat, sisanya orang munafik sampai belasan ayat. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut Madarijus Salikin itu, kenapa orang munafik sampai disebutkan 13 ayat. Nah, ini menunjukkan betapa sifat nifak ini sangat-sangat berbahaya. Kalau kafir jelas kekafirannya, kalau munafik ini yang repot. Nah, sehingga kita harus waspada dan hati-hati terhadap sifat nifak. Di antara contoh nifak i'tiqadi yang pelakunya dihukumi kufur atau keluar dari Islam, yang pertama contohnya ini mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua contohnya mendustakan sebagian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga contohnya benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah kita bahas. Contoh yang berikutnya benci pada sebagian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh berikutnya senang melihat agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, direndahkan. Dan contoh berikutnya tidak senang jika agama Islam mendapatkan kemenangan. Nah, ini contoh-contoh nifak i'tiqadi. Kalau di sini di ayat 79 80 nanti disebutkan orang munafik itu di antara kebiasaannya suka mencela orang yang beriman. Orang beriman berbuat baik dicela,
berbuat buruk juga dicela. Orang beriman sedekah banyak juga dicela, sedekah sedikit juga dicela. Nah, itu orang munafik, Pak. Makanya repot menghadapi orang munafik ini. Ya, sekarang benerin menungso lah di hadapan orang munafik. Nah, itu contoh nifak i'tiqadi. Kalau nifak ya amali atau nifak yang bersifat lahiriah atau nifak asghar, kalau tadi nifak akbar ya, kalau sekarang nifak asghar, yaitu nifak kecil atau nifak ringan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena nifak ini bentuknya hanya dalam lahir, bukan batin. Batinnya tetap Islam, nanging lahire ngelakoni sifat-sifatnya wong munafik. Seperti yang disebutkan ya, oleh Hasan Al-Basri, minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan wa ikhtilafus sirri wal alaniyah wa ikhtilafud dukhuli wal khuruji. Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, berbeda pula antara yang masuk dan yang keluar. Nah, itu munafik. Nah, seperti orang yang menampakkan soleh di hadapan orang banyak, namun ketika sendirian dia jauh berbeda dari ketika di hadapan orang banyak. Itu contoh nifak amali ya, nifak yang asghar, nifak kecil ya, nifak ringan. Nah, begitu. Di antaranya kalau berbicara berdusta ya, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji menyelisih janji. Nah, mari kita lihat ayat yang kita bahas pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Alladzina, orang munafik, yaitu yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minin. Yalmizun ya, mereka yang mencela minal mu'minin, orang-orang beriman, fis shadaqat, yang memberikan sedekah dengan sukarela, mutawwi'in ya, dengan sukarela. Jadi yalmizun itu bermakna at-ta'nu, mencela. Al-mutawwi'in, orang yang menyumbang dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, Kemudian ya, orang-orang yang mutawwi'in ini adalah orang-orang yang menunaikan sedekah sunnah setelah menunaikan yang wajib, yaitu nafkah pokok keluarga. Karena Nabi bersabda, ibda biman ta'ul, wiwitono ya, awalilah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Itu namanya al-mutawwi'in ya, al-mutanafilin, al-muaddin nafal ba'dal wajib illa juhdahum taqatuhum. Nah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka orang munafik juga mencela orang-orang yang hanya ya memperoleh untuk disedekahkan juhdahum, menurut kemampuan mereka ya, yani taqatuhum. Jadi orang yang miskin namun ingin ikut andil dalam perjuangan Islam, mereka datang dengan segenap kemampuan dari harta yang mereka mampui
Ya, tentunya berbeda dengan mereka yang kaya. Dengan mereka yang kaya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, jelas beda. Ya. Fayaskharuna minhum. Kemudian mereka itu menghina mereka. Ya, orang munafik itu menghina mereka orang beriman. Maka sakhirallahu minhum, Allah pun menghina mereka. Al jaza min jinsil amal. Mereka menghina orang beriman, kekasih Allah, wali-wali Allah. Allah pun balas menghina mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya. Sakhira itu mengejek atau menghina. Maksudnya di sini Allah membalas perbuatan mereka disebabkan ejekan dan hinaan mereka. Hal ini persis seperti firman Allah ketika orang-orang munafik menghinakan Allah beserta orang kafir juga, ya, maka Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah pun membalas olok-olokan mereka. Kemudian istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya. Istaghfir lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau ya Muhammad padha wae sama saja. Istaghfir lahum, kamu memohonkan ampunan bagi mereka. Ya, istighfar itu artinya memohon ampun dari kata ghafaro, ampunan. Istighfar memohon ampun. Atau tolabul maghfirah, menuntut memohon ampunan. Maghfirah dari kata mighfar. Mighfar artinya topi baja. Fungsi topi itu ada dua. Topi baja dalam perang berfungsi dua. Satu, melindungi kepala. Dua, menutupi kepala. Menutupi dan melindungi. Maka orang yang beristighfar artinya meminta ampun kepada Allah mengandung dua hal. Pertama, dia meminta supaya Allah melindunginya dari dosa. Yang kedua, dia meminta Allah menutupi dari aib-aibnya. Sebab dosa itu kalau memiliki bau itu sangat luar biasa. Baunya luar biasa, dan seandainya Bapak Ibu tahu tentang dosa kita, pasti nggak akan mau mendekat kepada kita. Tapi alhamdulillah Allah menutup itu semua karena kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meminta supaya ditutup aib kita dan dilindungi jangan sampai melakukan dosa lagi. Itulah istighfar. Ya Muhammad, sama saja engkau memohonkan ampunan bagi mereka, aula tastaghfir lahum, atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Nanti kita bahas apakah boleh kita memohon berdoa untuk orang kafir. Nanti ada beberapa pembahasan. In tastaghfir lahum sab'ina marratan, ya Muhammad, jika engkau memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, 70 kali, falai yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Ini fungsi lan. Lan sebelum fi'il mudhari itu menunjukkan tidak akan pernah selama-lamanya. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Nah, ini dia. Nifaq i'tiqadi itu menunjukkan pelakunya keluar dari Islam, kafir. Dzalika, yang demikian itu, kafa bi annahum kafaru, karena mereka itu kafaru, telah kafir, billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada utusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada kaum yang fasik. Fasik itu artinya al-khuruj an ta'atillah,
keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti ayat. Sekarang kita lihat ya, asbabun nuzul. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Rawiya Syaikhan, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhani artinya Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim an Abi Mas'ud Al-Badri, ya, dari Abu Mas'ud Al-Badri. Qala lamma nazalat ayat shadaqah, ketika turun ayat tentang sedekah, kunna nuhamil ala zuhurina, kami langsung datang, ya, membawa sedekah, ya, kami angkut, ya, sedekah itu di punggung-punggung kami, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan di surah ada laki-laki yang bernama Abu Ukail atau Akil, namanya Habhab, ya, Habhab, ya. Jadi itu nama dari Abu Ukail, julukannya Abu Akil atau Abu Ukail, ya, tapi nama aslinya Habhab, ya, Habhab nama aslinya. Dia datang bisyai'in kasir, dengan membawa sesuatu yang banyak, ya, membawa sedekah yang banyak. Kemudian faqalu, orang munafik mengatakan murai, ini riya ini, wong iki pamer iki. Nah, begitu. Fatasaddaqa bisa'in, ya. Kemudian dia pun bersedekah satu sok saja. Tadi bawa harta banyak, dipikul wakeh, lalu mendengar celatuan dari orang munafik, dheweke pamer iki riya iki. Akhirnya mau sedekah semua enggak jadi, Pak. Dia pun sedekah satu sok, ya. Faqalu innallaha la ghaniyun an shadaqah hadza. Lalu orang munafik mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerlukan sedekah ini. Oh, cuma sedikit. Allah kaya, gak butuh sedekah sedikit. Kan? Sedekah banyak dikatakan riya, sedekah sedikit dikatakan percuma kamu sedekah, Allah gak butuh sedekah kamu yang sedikit. Nah, itulah orang munafik. Maka turun ayat ini, alladzina yalmizunal mutawwi'in. Nah, maka turun ayat ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, nah itulah sunatullah yang akan terjadi sampai kiamat nanti. Artinya, kalau kita hendak beramal soleh, kemudian kita mendengar komentar dari orang-orang bla 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 misalnya, macam-macam, sudah nggak usah dengarkan, Anda terus jalan. Ya, istilahnya itu, ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu, piye iku istilahnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu lah istilahnya. Jadi biarkan orang ngomong, Anda terus berjalan. Ingat, yang punya surga itu Allah, yang punya neraka Gusti Allah. Menungso gak duwe surga, gak duwe neraka. Sudah, ya. Itu tandanya Anda itu sedang diuji oleh Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la yudrak. Mencari ridhonya menungso, mencari keridhaan manusia itu perkara yang mustahil, Pak, nggak mungkin kita dapatkan. Tetapi ridha Allah ghayatun la yutrak. Mencari ridhonya Gusti Allah suatu perkara yang jangan ditinggalkan. Harus jenengan itu. Dalam semua amal soleh kita, banyak, sedikit, besar, kecil, semua amal soleh kita harus kita mencari ridhonya Gusti Allah. Nah, kalau mencari ridho manusia nggak ada bener menungso, Pak, salah terus. Nah, maka terus Anda jalan, ya, nggak usah pedulikan mereka itu. Nah, begitu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Menindaklanjuti penjelasan yang saya sampaikan tadi tentang ucapan orang-orang munafik yang pekerjaannya nyelatu marang sahabat, mereka yang sedekah banyak juga dicelatu, dicela, dicemooh, mereka yang sedekah sedikit juga dicela, dicelatu, dicemooh.
Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahamilah tentang firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi famay ya'mal misqala dzarratin, yang ke-6 ya, famay ya'mal misqala dzarratin ya syaroi yarah wa famay ya'mal misqala dzarratin khairoi yarah. Itu prinsip ya. Barang siapa yang mengerjakan amal sekecil zarrah, zarrah itu kan sering kita jelaskan. Makna yang pertama itu semut kecil merah yang baru lahir. Kemudian yang kedua maknanya yaitu kalau Anda buka jendela di pagi hari lalu ada sinar matahari, akan ada kelihatan kayak debu yang berterbangan, lembut sekali. Itu namanya zarrah dalam bahasa Arab. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihat pahalanya. Nah, maka ayat ini jadikan pedoman sudah guys. Jadikan pedoman. Anda gak usah pedulikan orang-orang. Anda pokok terus beramal, yakini sebab Anda sedang bertransaksi dengan Gusti Allah. Tidak bertransaksi dengan masyarakat atau dengan seseorang, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum muslimin ya, kita hendaknya menjadi hamba yang selalu bergantung kepada Allah, hamba yang selalu butuh kepada Allah ya, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa hubungan ayat ini dengan ayat yang kemarin kita bahas? Ya, munasabah atau hubungan dijelaskan oleh para ulama kita. Hadza nau'un akhar min a'malil munafiqina al-qabihah. Ini bagian di antara salah satu bentuk perbuatan orang-orang munafik yang buruk dan ya, tercela. Apa itu? Mereka suka mengejek orang yang membawa sedekah secara tau'an wa taba'an, secara ya sukarela. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahum dzata yaumin. Nabi pernah berkhutbah suatu hari, wa hassa ala ayajma'u shadaqat. Nabi memotivasi umat, mendorong kaum muslimin untuk bersedekah. Faja'ahu Abdurrahman bin Auf bi arba'ati alaf dirhamin. Lalu datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf dengan 4.000 dirham. Wa qala kana li thamaniya alaf dirham. Dan dia mengatakan saya memiliki 8.000 dirham. Ya. Fa amsaktu li nafsi wa iyali arba'ah. Aku simpan untuk diriku dan keluargaku yang 4.000 dirham. Jadi 8.000 dibagi 2. Yang 4.000 disedekahkan, yang 4.000 disimpan untuk keluarganya. Wa hadhil arba'ah aqratuha rabbi. Nah, ini yang 4.000 ini aku titipkan, aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Allah itu sebaik-baik zat yang membalas pinjaman. Nah, jadi kalau bisnis sama Allah itu paling menguntungkan, Pak. Anda ngasih pinjaman 1 juta, nanti kembali 1 juta kali 700, Pak. Itu kalau bisnis dengan Allah, Pak. Nggak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali dengan Allah. Maka bahasa Qur'annya apa? Tijaratan lang tabur. Saya ulangi, lan tabur. Tadi saya katakan lan sebelum fi'il mudhari menunjukkan selamanya. Artinya bisnis dengan Allah, berdagang dengan Allah adalah tijarah, sebuah perdagangan lang tabur yang tidak akan pernah rugi. Tinggal yakin boten jenengan. Nah, itu aja. Ya. Tapi harus yakin, ya, karena Quran yang menyatakan. Kalau Anda ragu kepada Quran, kafir Anda. Kafir, keluar dari Islam. Ya, harus yakin. Nah, nggak ada, Pak, yang bisnis terbaik kecuali dengan Allah, itu nggak ada. Maka kaum muslimin monggo, mumpung diberi kesempatan, yang pingin enak di akhiratnya,
Monggo, ini kesempatannya. Anda silakan pinjamkan sudah kordon hasanan. Istilahnya apa? Kordon hasanan. Pinjaman yang terbaik itu adalah pinjaman kepada Allah. Ya. Kalau Anda mendengar aku butuh modal, silih nonang aku. Piro? 10 yuto aku tak balik ini ping tikel 700 beuh. Pasti jenengan akan gak usah 700 ya. Dikembalikan 2 kali lipat sudah sewenenge masalah kan begitu nggih. Ya, dijanjikan wis tak balik ini 2 kali lipat, wis seweneng wis ya. Senang sekali sudah ya, apalagi dilipat gandakan sampai berlipat-lipat kan begitu. Maka kaum muslimin, kordon hasanan ini pinjaman yang terbaik kepada Allah supaya dihidupkan mulai sekarang. Ya sekecil apapun dihidupkan. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil juga karena niat. Maka sekali lagi tidak ada ya kata rugi ketika Anda bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendapatkan Abdurrahman bin Auf sedekah dengan 4.000 dirham itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Semoga Allah memberkahi apa yang engkau berikan dan yang engkau simpan. Masya Allah ya. Barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta. Ya, semoga Allah memberkahi apa yang kamu berikan dan kamu simpan. Masya Allah. Ya. Ini ada sunnah di sini. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, harus kita doakan. Minimal kita ucapkan jazakallah, terima kasih. Kemudian bagi petugas zakat amil, kalau ada orang berzakat supaya mendoakan keberkahan, didoakan keberkahan. Ya, seperti saya lihat dengan mata kepala petugas zakat yayasan YDSF ya. Saya lihat dengan mata kepala waktu saya main ke Jember ya, masuk ke sebuah toko besar ya, toko elektronik yang besar di Jember sana. Ada petugas YDSF ya, kemudian sang majikan turun kasih uang 100.000 ya, karena saya di sebelahnya. Langsung otomatis ya, yang petugas itu angkat tangan mendoakan, panjang sekali doanya, masya Allah ya. Jadi itu sebagai bentuk ya rasa terima kasih, dan juga ini diantara sunnah yang harus kita terapkan ya. Kalau ada orang berbuat baik, kita supaya mendoakan. Kemudian disebutkan Rasulullah mengabulkan doa tersebut. Allah mengabulkan doa tersebut. Sampai-sampai istrinya Nadhir ya mendapatkan 1/4 harta warisannya senilai 80.000 dirham. Bahkan saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika beliau wafat, beliau berwasiat seluruh keluarga veteran Badar supaya diberi ya emas dari simpananku berapa, kalau nggak salah tuh hampir 0,5 kiloan satu orang itu ya, 0,5 kiloan saking sugihnya Abdurrahman bin Auf. Padahal jumlahnya berapa? 313 orang, berarti ping 313 ya, berarti berapa kilo itu ya, dibagi-bagikan sampai tangan orang yang membagi sampai keju katanya ya, seperti itu. Masya Allah saking sugihnya Abdurrahman bin Auf. Ini karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak boleh iri kepada orang seperti ini. Ini namanya ghibtah. Ghibtah itu menginginkan kebaikan seperti orang itu, tidak disertai keinginan supaya harta orang itu habis, enggak. Bapak lihat orang kaya, dermawan, tidak pelit, Anda boleh, aku pingin kaya wong sugih kuwi. Nah begitu ya. Nah, Anda lihat orang yang
alim, ahli ilmu dan mengamalkan ilmu. Wah, aku pingin koyok kiai kuwi. Nah, wis alim, ahli ibadah, ahli ilmu, ngamalke ilmu. Nah, itu boleh. Itu namanya ghibtah dalam bahasa syariat ya. Kalau bahasa hadis itu hasad, tapi maksudnya ghibtah. Nah, setelah itu datang Umar bin Khattab. Umar datang ya. Ja'a Umar bin nahwi dzalik. Umar datang membawa uang yang jumlahnya sama. Masya Allah, gak mau kalah Umar. Emang Umar kaya ya. Umar itu kaya ya. Itu panennya Umar, saya baca di sejarahnya itu, Umar itu punya kebun Pak di Khaybar. Itu sekali panen itu kebun kurma Umar itu kalau dikuruskan uang sekarang itu per panenan itu dapat 150 juta ya, itu sekali panen kebun kurmanya Umar. Nah, belum kebun yang lain, dan itu sudah diwakafkan kepada kaum muslimin. Umar gak ngambil itu sudah. Masya Allah ya. Jadi sahabat memang kaya-kaya ya. Nah, karena dengan perang kita dapat ghanimah, bisa kaya, dan juga doanya Nabi mustajab. Doanya Nabi mustajab. Kemudian Umar datang sama Asim bin Adi Al-Ansori juga datang membawa 70 wasak kurma sedekah. Ya, 5 wasak itu sekitar berapa kintal itu? 7 kintalan. Jadi 7 kintal kali berapa ini? 70 yang begitu. Utsman pun datang membawa sedekah yang lebih banyak lagi. Lalu Abu Akil atau Habhab tadi datang membawa 1 sok kurma ya, dan mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sajane wingi dalu ya, kalaupun kerja ya, saya sudah kerja keras ya, dengan ngelep kebun kurma ya. Jadi saya itu kemarin kerja ngelep kebun kurma gadane tiang Madinah. Kalau asal upah 2 sok ini ya Rasulullah. Jadi dia tuh kerja ngelep kurma apa itu bayarannya tuh kurma 2 sok. Yang 1 sok untuk keluarganya, yang 1 sok untuk disedekahkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan juga kepada Akil ya, dengan doa kebaikan. Tiba-tiba orang munafik yang ada di situ langsung ya ngeloke kepada Akil. Wah, ini riya Akil ini, nah, begitu. Sum'ah, dia pamer dia itu. Nah, begitu. Nah, dia cuma ingin dapat nama baik saja. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Nah, itu penjelasan hubungan dari ayat yang kemarin. Nah, walau alam bisawab, yang akan datang kita bahas faedah-faedahnya masih tentang karakter sifat orang-orang munafik. Semoga kita dijauhkan dari sifat tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka perbanyak berdoa, memohon kepada Allah akhlak yang baik ya, dan berlindung dari akhlak yang tercela. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah, memberikan keistiqomahan kepada kita. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal husnal khitam. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.